Hai, aku turun 10 kilo dalam 6 bulan. Aku nggak punya sih foto full badan pas lagi gemuk-gemuknya. Cuman foto ini kayaknya bisa mewakili. Di sini aku kelihatan bulat banget ya. Dan ini adalah masa-masa dimana orang-orang yang ketemu sama aku selalu bilang, Eva gemukan ya. Dan susah banget cari angle foto yang bagus. Ada satu warning yang bikin aku sadar dan segera mutusin untuk diet, yaitu tulang belikat aku. Iya emang aneh, cuman dari dulu, sejak jabang bayi, aku itu selalu punya tulang belikat. Dan waktu di berat itu, aku tidak menemukan tulang belikat aku. Dan itu bener-bener aku langsung kayak teng gitu, kayak duh Fah, lu harus mesti segera diet deh. Ya enggak, orang kan beda-beda masing-masing ya, preferensinya masing-masing. Kalau aku pribadi, aku sangat amat banget sama tulang belikat aku. Aku selalu suka pakai baju Sabrina yang kelihatan gitu tulang belikatnya, dan aku selalu ngerasa seksi kalau aku pakai baju yang kelihatan tulang belikatnya. Aneh, aku tahu. Kebanyakan orang pasti ngerasa seksi itu kalau mereka pakai baju yang kelihatan dadanya atau yang kelihatan paha. Intinya aku emang aneh. Maklumin aja lah ya. Nah, di berat 63 kilo itu, saat tulang belikat aku hilang, itu rasanya kayak, tau gak, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Dan sebenarnya waktu itu aku memang lagi ada masalah hubungan dengan seseorang. Jadi ya memang masa-masa itu adalah masa-masa aku galau, nafsu makan hilang. Nah, aku yang anak ekonomi langsung dong mikir gak mau rugi. Mumpung lagi gak nafsu makan, kenapa gak diet aja? Dan motivasi kedua aku adalah aku pengen beli baju diskonan. Suka sedih gak sih kalau lagi ke mall dan baju yang diskon itu yang ukuran XS? Aku sih sedih. Pokoknya salah satu bucket list aku adalah bisa beli baju diskonan, which means ukuran XS. Dan nggak mungkin kan kalau dibeli nggak bisa dipakai, sayang dong. Makanya aku mau diet. Berbekal dua motivasi tersebut, mulailah aku diet. Kalian juga sebelum diet harus menemukan motivasi kalian. Motivasi yang tak lekang oleh waktu, yang benar-benar kalian pengenin. Bebas, gak harus sama kayak aku. Motivasinya bisa gara-gara pacar, bisa demi kesehatan, which means bagus, bisa demi karir, dan bisa juga ikutin aku demi baju diskonan. Nah, gak usah panjang lebar lagi, kita mulai perjalanan dietku. Hal pertama yang aku lakukan adalah detox. Karena gak disponsorin siapa-siapa, aku gak akan sebut aku pakai detox apa. Tapi kayaknya semua sama sih. Yang penting kamu bersihin pencernaan kamu dulu. Karena kan kita bisa nambah berat badan itu pasti karena kita makannya banyak. Dan belum tentu semua yang kita makan itu makanan sehat kan. Makanya kalau nggak detox dulu, takutnya itu kasihan badan kamu. Udah bakal disiksa nantinya, nggak bakal ngefek apa-apa lagi karena pencernaan belum beres. Sayang kan? Banyak kok jus-jus detox di luaran sana. Aku pribadi detoxnya cuma sekali, waktu pas awal sebelum diet itu aja. Dan itu beneran ngefek sih menurut aku. Aku ngerasa lebih segeran, lebih sehat, dan lebih ngebantu aja waktu akan diet. Karena pas detox itu kan kita nggak makan sama sekali, kita cuma minum jus buah aja. Jadi kalau menurut aku pribadi sih lebih ngebantu untuk ngebuat perut kita tuh nggak manja, lebih tahan lapar lah.
Kenali tubuh kamu dan cari pola diet yang paling cocok sama kamu dan kamu suka. Aku pribadi, aku suka ngemil dan aku suka makanan berbumbu. Dua makanan ini kalau misalnya nggak ada di pola diet aku nggak akan bertahan lama. Nah, aku coba cari pola diet yang aku suka, yang sesuai sama aku. Karena aku suka makanan manis dan berbumbu, akhirnya setelah aku analisa sendiri, aku tuh paling cocok sama diet OCD. Dengan OCD ini aku bebas makan apa aja, tapi selama jam makan aku kebuka. Ada 3 jam makan yang tersedia, 8 jam jendela makan, 6 jam jendela makan, dan 4 jam jendela makan. Kalau kamu pemula, aku saranin untuk mulai dulu dari 8 jam jendela makan. Ini memang udah sering banget diomongin orang-orang dan banyak juga yang berhasil, walaupun banyak juga yang bilang gagal. Tapi kalau kamu rutin, kamu disiplin, aku yakin pasti berhasil. Yang jelas jangan maksain kondisi badan kamu dulu. Kalau memang biasa makan banyak, jangan langsung tiba-tiba 4 jam, pasti akan kaget, kamu kasihan badannya. Lebih baik coba dari 8 jam, nanti sedikit-sedikit kamu coba kurangin nanti ke 6 jam, terus coba lagi kurangin jadi 4 jam. Nanti secara perlahan perut kamu akan terbiasa sama perubahan pola makan tersebut. Cuman aku kemarin memang nakal sih, aku langsung 4 jam. Ya namanya juga orang baru patah hati ya, lagi gak nafsu makan, ya udah sekalianan aja gak makan. Gimana rasanya, Fah? Bahkan dengan kondisi aku yang patah hati dan gak nafsu makan, aku tetap lemes loh. Jadi, aku saranin better kamu coba dari jam yang terbesar. Cuman kan waktu itu, aku memang mulainya tuh pas lagi PSBB awal-awal yang masih ketat itu loh, yang masih banyak WFH-nya. Dan waktu itu aku memang lagi jatah WFH-nya banyak. Ya udah, selama diet awal itu dan karena didukung WFH, dimana aku cuma di rumah aja, jadi kalau ngerasa lemes atau lapar, ya aku bawa tidur. Dan kalau nggak bisa tidur masih lapar juga, aku minum air yang banyak. Minum air yang banyak itu sangat amat membantu. Selain bisa ngeganjal rasa lapar, dia juga bagus kan buat kesehatan kita. Bagus banget buat ngebenerin pencernaan juga. Aku sih sangat amat menyarankan untuk banyak minum air. Banyak minum air itu bikin kita kenyang. Percaya sama aku. Nah, buat aku pribadi, butuh 2 minggu untuk terbiasa sama pola makan OCD tersebut. Selama 2 minggu, aku tersiksa. Aku tersiksa banget karena aku yang biasanya makan 3 kali sehari, makan nasi, full, dan kenyang, ini tiba-tiba aku harus makan 4 jam, itu pasti lemes, kaget perutnya, dan aku tahanin terus selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu kayak proses adaptasinya perut aku untuk pola makan yang baru, sampai akhirnya di minggu ketiga aku udah biasa aja, aku gak ngerasa lapar lagi pas pagi, dan bener-bener dia kayak tahu aja gitu jam makan gue nanti jam 12, jadi aku mulai kriuk-kriuk, mulai ngerasa lapar ya beneran jam 12 itu pas jam jendela makan aku kebuka. Makanya perlu banget buat kita untuk ngelatih perut kita. 2 minggu pertama pasti akan jadi masa-masa tersiksa. Sabar dulu, itu ujian. Gak bercanda, ini serius. 2 minggu pertama itu memang ujian, tapi setelahnya kamu akan terbiasa kok, percaya. 2 minggu aja, biasain perut kamu untuk terbiasa sama pola makan baru selama 2 minggu ya. Di bulan ketiga diet, aku udah ngerasa nyaman banget sama pola diet aku gak ngerasa lapar, aku bahkan gak ngerasa kalau aku lagi diet. Aku mulai mikir kayak, kok gue kayak gak diet ya, kok gak ada rasa tersiksa sama sekali. Mungkin aku, apa sih namanya tuh, yang suka disiksa-siksa itu kali ya. Jadi aku cari dong penyiksaan baru. Aku gak makan nasi. Kalau kalian baru mulai, aku saranin jangan se-ekstrim aku ya. Coba kurangin dikit-dikit aja dulu. Jangan langsung gak makan nasi sama sekali kayak aku, karena efeknya bener-bener lemes. Selama dia 3 bulan kemarin, memang aku udah mulai ngurangin nasi. Jadi memang udah pede aja kalau bakal kuat gak makan nasi sama sekali. Tapi tetep loh, rasanya lemes. Karena memang tubuh kita butuh karbohidrat ya. Dan untung aku rajin makan buah.
Kayak dapet lah manis-manisnya dari buah itu, jadi tetap dapat energi. Dan sok pinternya aku lagi adalah karena aku udah gak makan nasi, aku mikir kayak jadi boleh kali ya aku ngemil manis-manis. Dan kayak yang aku bilang di awal tadi kan, aku suka banget makanan manis, aku suka ngambil coklat, itu yang paling aku gak bisa berhenti. Walaupun semua orang bilang kurangin ngemil, aku gak bisa loh. Aku mendingan aku dipisahin sama nasi daripada aku mesti dipaksa berpisah dari coklat. Gak bisa. Dan untungnya cemilan kesukaan aku kan coklat. Nah itu tuh agak-agak kasih energi juga buat tubuh aku. Jadi aku dapat energi, aku juga dapat rasa happy dari ngemil. Nah balik lagi ke awal, karena aku mulai lagi nih pola diet baru, perut aku adaptasi lagi, aku lemes lagi, aku pusing, aku keliengan. Ini lebih parah daripada diet awal. Ya iyalah, aku bener-bener berhentiin makan nasi. Itu aku so ide banget sih. Dan aku punya darah rendah. Jadi ya udah, itu tuh kayak cari mati. Aku lemes terus aja gitu, kayak hidup tuh nggak ada tenaga, kayak hidup nggak bergairah. Akhirnya aku mulai mikir lagi. Pokoknya aku pengen diet aku ini jangka panjang, bukan diet yoyo. Nah terus aku analisa badan aku. Emang sebenarnya badan kita tuh pasti perlu karbo kan? Makanya akhirnya sekali seminggu aku makan nasi. Itu aku hitung-hitungin terus sekali seminggu, sampai akhirnya tuh mulai terbiasa sendiri. Badan kayak udah ngerasa sendiri, ini waktunya gue makan nasi nih. Memang badan kita tuh pinter banget sumpah. Kita dianugerahi Tuhan tubuh yang bisa beradaptasi, yang bisa kasih kita warning. Dan itu tuh kita mesti bersyukur banget sih. Sekarang secara otomatis kalau udah mulai agak-agak pusing aku pasti langsung makan. Dan itu malah sekarang biasanya 2 minggu sekali aku makan nasi. Lumayan kan? Dan sekali lagi aku gak tersiksa, jadi dietnya bisa tetap jangka panjang. Dan untungnya aku bukan pecinta nasi sih. Kayak sebelum diet itu aku juga memang gak terlalu suka nasi. Makanya diet karbo ini buat aku cocok banget, nggak nyiksa sama sekali. Aku nggak kangen sama sekali sama nasi. Ya paling itu tadi, perasaannya tuh kayak punya hubungan LDR, terus ketemu sekali seminggu, kayak gitu rasanya. Tapi kalau kalian suka nasi, kalian jangan ikutin aku. Semua harus sesuai sama badan dan kesukaan kalian. Kan kita mau long term diet, bukan diet yoyo kan? Sama kayak long term relationship yang bisa kebangun kalau sama-sama cocok dan sama-sama suka kan. Bohong banget kalau ada orang yang bilang bisa kurus tanpa olahraga. Sini, ketemu sama gue. Ya kalau misalnya emang bisa kurus tanpa olahraga, bagi-bagi resep lah. Karena selama 3 bulan awal aku diet ekstrim OCD 4 jam itu, aku sempet stuck. Berat badan aku gak turun sama sekali. Padahal aku masih menjalankan diet OCD-nya itu, tapi tetap aja gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku butuh olahraga deh. Waktu itu sempat ngikut-ngikutin yoga di YouTube, ikut-ikutin aerobik, senam, zumba. Cuman aku tuh tipe bosenan. Aku gak suka gitu loh mengulang satu-satu gerakan yang sama berkali-kali dan indoors. Aduh kayak males gitu. Aku mikir-mikir kayaknya aku tuh lebih cocok lari, olahraga lari. Karena olahraga lari itu kan outdoor, kayak pemandangan yang kita lihat tuh beda. Kadang aku juga lari di GBK, kadang aku lari di lapangan banteng, kadang aku lari di kantor, kadang juga cuma di sekitaran kos. Pokoknya aku berubah-ubah gitu wahana larinya, dan itu lebih bikin gak bosen. Dan untungnya juga aku nemu temen olahraga lari yang asik. Jangan sampai tahu dia aku ngomong dia asik, bisa GR. Makanya jadi selain bisa buang keringet, bisa sosialisasi, tapi tetap dengan social distancing ya, dan juga bisa sehat. Yang aku rasain setelah olahraga itu enak banget. Teman-teman lama aku yang ketemu sama aku selalu bilang, Eva mukanya lebih segeran. Dan juga aku pribadi, aku ngerasa badan aku lebih sehat.
Dulu aku cepet banget capek, gak bisa jalan lama. Bahkan ya, aku kos gak nyampe 2 kilometer dari kantor, itu aku naik Gojek atau Gokar dong. Tapi kalau sekarang, setelah aku rutin lari, aku tiap ke kantor tuh selalu jalan kaki dan gak ngerasa capek, malah seger. Jadi, selain badan sehat, dompet juga ikut sehat. Nah, kalau aku, masalah terberat di badan aku itu kaki. Paha sama betis aku itu gede, dan itu susah banget ngecilinnya. Tapi paling cepet gedenya. Mungkin karena memang bentuk badan aku itu buah pir gitu loh. Di atasnya kecil, terus tiba-tiba membesar gitu. Makanya aku pakai alat bantu. Sekali lagi, aku nggak di endorse, jadi aku nggak akan sebutin aku pakai apa. Tapi kalau kalian tanya nanti di kolom komen, akan aku jawab. Korset kaki ini sih secara signifikan nggak ujuk-ujuk bikin kaki aku kecil. Jadi kalian, orang awam, teman-teman semua, kalau ngeliat kaki aku pasti masih ngelihat kaki aku gede. Tapi kan yang ngerasain aku. Sekarang sih, aku ngerasanya kalau aku pakai body lotion tuh di kaki, lebih berasa cepet aja gitu ngaplikasiinnya. Dan waktu pegang kakinya tuh berasa lebih kecilan, gak segempal dulu. Jadi menurut aku pribadi, kaki aku kecilan sih, walaupun belum signifikan. Tapi kan memang ngecilin paha dan betis itu susah banget. Apalagi tipe bentuk badan aku yang kayak aku bilang tadi, kayak buah pir. Jadi rasanya tuh kalau berkurang sedikit aja tuh rasanya udah happy banget. Jadi aku sih tetap bakal sabar pakai korset ini. Walau cara pakainya susah banget sih. Cuman hasilnya worth it sih menurut aku. Nah, jadi itu tadi perjalanan diet aku menuju 53 kg dari awalnya 63 kg. Yang sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kalau yang sekarang berat badan aku udah ideal. Karena kan tinggi aku 160 cm. Jadi kayaknya 50-55 kg itu masih di batas ambang ideal berat badan aku. Cuman aku targetnya pengen bisa beli baju diskonan ukuran XS. Jadi kurang 8 kilo lagi. Cuman karena pola dietnya aku suka, selama diet ini kan aku tetap bisa ngemil, tetap bisa makan rendang, tetap bisa makan saksang. Jadi ya aku gak apa-apa sih ngelanjutin diet ini bahkan seumur hidup aku. Nah, buat kalian aku saranin, kenalin dulu badan kalian, kesukaan kalian, dan cari motivasi yang bener-bener bikin kalian semangat. Terakhir, cari diet yang cocok sama kalian. Jangan dipaksain. Hubungan aja, kalau nggak cocok dan dipaksain, jatuhnya malah toksik kan. Semangat ya semua, aku yakin kalian bisa.